Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun kesemok, jawab salamnya rada-rada ngambek. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin an-nabiyyil mujtaba wa rasulil muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala bi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ja'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghurba alladziina yuhyuna ma amana an-nas min sunnati aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun, segenap para alim ulama yang saya muliakan, warga besar dari Masjid Nurul Iman yang dipimpin oleh orang tua kita, guru kami Bapak Dr. Andes Kiai Habib Mahyudin MUD, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Yang saya muliakan para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah, baik sipil maupun militer, Bapak Lurah, ada Lurah? Ada ya? Saya muliakan Bapak RW, ada W? Oke. RW gak ada. Bapak RT, ya pasti ada lah RT, nggak ada. Yang saya muliakan, ada orang tua kita juga, Bapak Ayib Ali-Indi. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, terima kasih saya ucapkan atas sumbangsi saudara. Terima kasih atas pemikiran saudara. Terima kasih atas jerih payah saudara untuk mengadakan acara Isra Mi'raj ini dalam rangka Izzul Islam wal Muslimin. Apa yang sudah saudara sumbangkan untuk agama, baik secara materi, baik secara pikiran, baik secara tenaga, insya Allah itu menjadi catatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan dilipat gandakan seluruh apa yang saudara lakukan pada tahun ini. Yakinlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa setiap yang kita sumbangkan itu termasuk sebuah hadis, al-ma'rus sholeh biyadir rijalis sholeh. Harta yang baik itu harta yang dipegang oleh orang-orang soleh. Kalau orang yang soleh dia kaya, ketika ada peringatan Isra Mi'raj,
mesti tanpa diundang, pasti bukan dia yang memberikan, tapi dia mencari panitianya, langsung nyumbang. Betul nggak? Betul nggak? Sebab ada juga orang kaya yang pelit, bin menit alias pantat koneng tuntut gasila. Kalau kata orang Sunda bilang merek hese katumar jahe, susah bukan main. Ya, berapapun harta yang saudara sumbangkan untuk memeriahkan PHBI Masjid Nurul Islam ini pada peringatan Isra dan Mi'raj ini, itu akan menjadi amal yang insya Allah diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Sebagaimana saudara-saudara kita lihat zaman sekarang ini, banyak manusia yang jauh dari ulama-ulama. Panitia mengumpulkan biaya memanggil mubalik dari Jakarta dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menguatkan ruhul iman di tengah-tengah masyarakat. Kenapa saya katakan ruhul iman ini harus kuat? Sebab cerita Isra Mi'raj itu tidak ada, tidak bukan karena iman. Diawali dengan dua kejadian yang cukup membuat Nabi itu sedih. Pertama, ditinggal oleh Abu Thalib selaku pamannya. Beliau menyokong perjuangan Nabi, tapi di akhirnya itu dia tidak dapatkan hidayah, tidak dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai beliau memberanikan diri ngomong ke Nabi, wahai Muhammad, sudahlah, tidak usah kau dakwakan agamamu. Itu kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya, belum termasuk Abu Gosok, itu sudah ngomong sama saya, hari ini kau menyembah Tuhan-Tuhan mereka, dan besok mereka akan menyembah Tuhan. Apa jawaban baginda Rasulullah? Wallahi ya ani la wada'u syamsa ala yamini wal qamara ala yasari ala aqtuka al-abad ma fa'altu zalim. Demi Allah, wahai pamanku, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku supaya aku meninggalkan agama ini, tidak ada toleransi sama sekali. Tegas Rasulullah itu. Begitu sekarang, qul ya ammi la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Katakan wahai paman bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah, dan aku Muhammad ini adalah utusan Allah. Turun surah Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu sayangi, yang kamu cintai, tetapi aku, kata Allah, bisa memberikan hidayah kepada siapa saja yang aku cintai. Nah, kita kesini niatnya adalah untuk mendapatkan hidayah. Amin. Kan ada orang yang meninggal dunia itu, bang, lagi sakaratul maut, kita deketin, bang, nyebut, bang, nyebut, bud, istighfar, bang, par. Karena jauh dari agama, betul, jauh dari agama. Dan lewat yang lain Rasulullah bersabda, saya ati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang satu masa di mana umat itu jauh dari ulama-ulama dan ahli
dekat kepada ulama, dekat kepada tuan guru, cuma ada maunya saja. Kadang-kadang mohon maaf, masjid yang besar ini kalau SDM-nya tidak ada susah juga, sama kayak di Jakarta. Tapi alhamdulillah di sini jamaahnya rajin ke masjidnya. Amin. Amin. Subuhnya juga alhamdulillah di sini jamaahnya penuh sampai keluar-luar, nggak ada yang ke dalam. Betul. Kadang-kadang yang ajar bukannya anak muda, aki-aki yang umurnya udah 70 tahun ke atas. Ini di Jakarta, di tes ini. Halo, alhamdulillah ahyana badama amatana wa ilaihi raji'un. Nyasar. Ajar subuh, anak mudanya nggak ada. Subuh harusnya pakai tasbih, as-shalatu khairun minan naum, dia lupa. Salah. Masa ada yang salahnya? Selesai dia ajar, ya Allah, jamaahnya ada 7 orang, 3 si Udin, si Iwana masih lucu, 4 yang masjid. Itu salatullah, salamullah, begitu Coca-Cola, digini kan Coca-Cola. Allah. Jadi Fatihah baca yang dipilih surat yang paling kuntet kata orang Jakarta bilang surat Al-Kautsar, inna a'tayna, tapi kan pikun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna apalagi? Inna si Udin di belakang jawab innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata si Bang mampus. Coba anak muda maju ke depan. Ini banyak anak muda, anak pesantren. Suatu saat kalian akan tampil. Ya Allah, ada barakah. Kalau ajar Mekah, kita ke Mekah, ke Madinah, enak mendengarnya. Adem, gitu. Di bola tongkang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak santri maju ke depan, cuma jangan kayak santri saya, suaranya cakep kayak Ustaz Muhammad Zirka, cuma lupa. Hanya Rasulullah. Ada lagi gara-gara dia senang kopi dangdut, masa ada yang kayak kopi dangdut? Hayya sholat, hayya sholat, hayya al-falah, hayya. Bisa gitu. Anak-anakku yang di pesantren, lagi selangkau di masa muda, guru saya Profesor Kiai Sukron Lakun ngajarin tuh. Nangis selangkau di masa muda, tersenyum di masa tua. Jangan sekali-kali tersenyum di masa muda kamu. Nanti kamu akan menangis di masa tua. Hidup di pesantren pun gak enak. Antri, tidur, masya Allah udah kayak ikan pepes. Zaman saya dulu, masya Allah kelas 1 udah harus pakai bahasa Arab, bahasa Inggris. Saya ngapalin bahasa Inggris. I love you, you love me, you and I love lapan. Bahasa Inggrisnya anjing dog, anjing bengong ngejedok, anjing ketakutan setan Scooby-Doo. Bahasa Arabnya rumput usbun, rumput tinggi, alam-alam.
nggak bisa bahasa Arab karena dulu ada namanya tartiyatul lughah. Mamnu takallumi illa bil lughatil arabiyyah aw al injiliziyyah mutlaqan. Ada namanya language jasman, jasus. Kacau. Akhirnya ngomong pakai bahasa Arab, cuma pakai bahasa Arab Quran. Saya kerjain itu. Kakak kelas saya, kita pakai bahasa Arab Quran. Ketemu teman, assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya bilang alhamdulillahirabbil alamin. Teman saya jawab ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Ya karena betul Ustaz. Di atas lautan jawab, sadaqallahu al-azim. Mubarak. Anak-anakku berat, anak-anak yang Allah tabarakallah. Mas saya bilang begini dulu, mak dulu waktu nyantren belum menantar yang belajar yang benar tolong ya Allah tabarakallah. Kalau nggak belajar keluar banyak maksiat. Betul? Betul? Kalau dulu mabuk kita sama orang tua hormat banget, apalagi sama emak, nggak berani melawan. Emak nyak-nyak walaupun kita benar disalahin, tetap aja kita mendiem. Tanya, udah sholat tuh? Alhamdulillah mak udah. Waduh anak emak gantengnya begitu. Lah bocah kan kita tanya, kamu udah sholat? Kamu nanya. Tapi setan ya begitu. Ada di situ begitu ada. Ada orangnya. Mana dia? Kalau sekarang anak milenial, kamu udah sholat? Kamu nanya. Ya Allah, kadang-kadang bapaknya di masjid, musola, di jalan tasbih, baca sholawat, anaknya mah di kamarnya kayak dangdut. Ya Rabbi, Mustafa balik mata, sudahlah wakil mana, mama dok ya wasilah, kami anaknya tak duduk. Ya Rabbi, Mustafa balik mata, sudahlah wakil mana, mama dok ya wasilah, kami anaknya cek. Itu yang ketawa siapa? Ketawanya kayak malampir. Kayak kencing. Kalau kayak begitu berat. Bu, panggil dia pasti saya ikan asin. Saya mau nanya sama ibu-ibu di sini, pengen nggak punya anak soleh? Harusnya kawin sama si soleh. Kalau kawin sama si soleh, anak siapa? Anak soleh. Ibu sayang sama anak, ini menurut ilmu psikologi, 75% ibu itu lebih bisa membentuk karakter anaknya sendiri. Ibu lebih sayang kepada anak. Apa buktinya? Kalau bapak makan restoran Padang boro-boro mau bungkusin buat anak, tapi namanya emak, kemana aja dengan sama anak. Buktinya apa Kiai? Buktinya setiap ke majlis taklim bawanya tas, isinya makanan. Sisa-sisa majlis taklim dia pungutin tuh, ada pisang, diambil tuh. Punya anak 3 bulan padahal anak dewek masih ditanya Pak anak tuh, anak siapa ini? Tuh, anak siapa? Untung bocah belum bisa ngomong itu 3 bulan. Kalau bisa ngomong bakalan dijawab anak dulu. Ya firman minal ulama wal fuqaha, ada orang yang cuma kenal ulama doang. Akribul ulama, hormati ulama-ulama, masya Allah berkah. Hormati habaib. Kadang-kadang ada orang yang nggak senang sama Habib karena dia nggak tahu apa Habib itu. Betul? Habba yuhibbu, dari kalimat-kalimat ini itu dimaksud orang yang disayangi. Ini silsilahnya, nasabnya langsung ke Rasulullah. Apaan Habib? Tanah hijau. Begitu. Saudara kagak ngerti agama. Ya firman ulama. Jadi orang pengen ngaji udah gede, susah. Pengalaman saya ngajarin orang Jawa, udah umur 50 tahun suruh baca KPH susah. Ayo Mas belajar Mas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin.
ngalamin terus. Udah saya kesel deh, ini banyak pengalamannya. Ibu-ibu belajar ngaji, suruh baca bismillah, dijawab bismalam. Ulaika ula ghairil maghdubi gurawil min sari nafasati min sari mata sapi. Susah. Lihat namanya Ramadan kita zaman kecil. Ya Allah, makanya kalau nggak ada orang tua tuh nangis banget sekarang ini. Besok dikit lagi udah baru sadar. Itu sampai saya ngomong sama istri saya, "Neng, masakan kamu enak, tapi tidak seenak masakan emak." Beda banget. Betul? Betul? Udah dia bikin nasi goreng, telurnya bagaimana, udah kita racik, masih enakan dia. Ya Allah, makanya begitu masuk bulan suci Ramadan kita nyekar nih, harus wajah makan nyekar tuh. Datang kuburan, dia tengok kita, ngelihat kita. Doanya apa yang Nabi? Assalamualaikum ya ahlal kubur, atau Assalamualaikum ya ahlal diyar antum awwalun wa nahnu insyaallah lahiqun. Dia ngejawab orang tua kita tuh, cuman kita gak dikasih ngedenger. Kalau kita ke kuburan dikasih denger, dia ngejawab, lari kita. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Lari kita. Kadang-kadang gitu, kita baca ayat kursi kan ke tempat gelap doang. Ya, takut sama kuntilanak. Tuh, film-film horor tuh sekarang. Anak pada bisa tidur. Masya Allah. Jalan ke hutan, takut baru baca ayat kursi. Ketemu macan. Kita baca ayat kursi, macannya baca doa macan. Kita berdoa, la ilaha wal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati. Kata macan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Ini Allah. Makanya anak-anak santri jangan pernah lawan sama bunda, sama emak, sama mama. Jangan pernah ngelawan, ya Allah. Lagu Nasi Dariyah tahun 80-an di zaman saya kecil tuh kedengeran banget. Ya Allah, tabarakallah. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, lanjutin, kau mengandung, ngandung lagi. Mas saya punya anak 11. Allah, orang-orang tua dulu mah pada panen. Anak selosin 14, 15 orang-orang tua dulu. 13. Itu kalau bikin kesebelasan lepas itu. Sepak bola. Ya Allah, kenapa orang tua dulu, emak-emak kita kok dulu anaknya banyak? Dulu belum ada listrik, belum ada PLN, gelap. Bapak kita iseng. Dulu di rumahnya udah ngerti dulu. Itu Masya Allah, tabarakallah. Ya, itu begitu. Jauh dari ulama-ulama. Apa yang terjadi? Ada seorang tokoh nasional sekarang ini ngomong jadi viral kok. Saya heran sama ibu-ibu, kenapa kok gemar ke pengajian? Betul, betul. Heran, padahal pengajian itu adalah membentukkan ibu-ibu. Betul. Ya Allah, ini yang terjadi, saudara-saudara. Kita khawatir kalau jauh dari ulama-ulama. Kuala Tunggal ini religius terkenal. Banyak pesantren selama Kuala Tunggal masih ada orang yang melaksanakan bangun malam, Kuala Tunggal tidak akan terjadi gempa bumi. Aminnya apa? Ya, lambat. Kawan-kawan, coba udah terjadi di mana-mana Cianjur. Kalau udah ada gempa bumi baru nurut sama Allah. Kan orang kayak begitu. Kebakaran pasar baru nurut Allah. Dulu nggak pernah jatuh. Begitu kebakaran, ya Allah. Betul? Tuh. Jauh dari ulama, maka hidayah ini akan tumbuh manakala kita mendengarkan selama makan. Jasmani perlu makan, rohani perlu makan. Makanan jasmani itu adalah tempe, tahu.
macam-macam yang kita makan ini. Makanan rohani seperti ini. Wisata religi yang terbaik adalah mendengarkan petua-petua ulama. Mulut kita niatnya kalau kesinggung berarti lagi dioperasi. Ya, hidayah Allah itu berat. Dari dua kejadian ini disebut Amul Huzni, tahun duka cita. Hai Jibril, turun kau ke alam dunia, bawa tugas itu menghadap kepada aku. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah. Kalimat yang pertama kali keluar, Maha suci Allah. Ini kalimat ta'ajjub, mensucikan Allah. Maka kita selaku umatnya sering-sering mengeluarkan kalimat thayyibah. Saya mau ceramah dari Tembilahan itu ke Pulau Kijang atau kemana itu, jalannya itu rusak namanya. Rusak itu jalanan berzikir namanya. Naik mobil astagfirullah, masya Allah, masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Luar biasa. Kalimat yang keluar itu kalimat-kalimat thayyibah. Anak-anak kita sekarang senang sama Mobile Legends. Hello, tahu Mobile Legends? Oh kan, tahu kan? Free Fire, tahu? Kok Kiai tahu? Saya juga main. Kalau Kiai main kan buat wawasan. Kalau saya main kan, masya Allah. Begitu game over, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah kalau ada sehat, anjing, andai. Oh. Betul. Dan sekarang loh, insya Allah, pacaran, anak SD kelas 4 pacaran, masya Allah manggilnya mama papa. Tunggal sama Jakarta hampir sama. Kenapa? Medsos coy, medsos. Betul. Apa yang terjadi di Jakarta sedetik ketahuan udah. Sekali kamu buka aplikasi, iklannya pando-pando, kan kacau itu. Akhirnya pacaran yang ngikutin gaya-gaya barat. Anak-anak kita tuh anak perawan, senang banget sama Blackpink, sama si Lisa. Tuh, ya, sama si apa namanya, Jongkok. Ada tuh orang Korea namanya Jongkok. Siapa? Lalu tahu itu. Itu begitu, masya Allah, berat tantangannya. Dulu habis orang tua marah kita udah takut. Makanya sekarang ini kan begitu masuk bulan suci Ramadan, ingat sama emak. Apalagi kalau mau udah gak ada, meninggal. Ya Allah, takbiran dia masih goreng kacang biji ketapang. Subhanallah, suara takbir itu terngiang-ngiang. Saya nawarin mama saya, mak mau dibeli juga mak, lu gak capek? Enggak mak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kita pijitin tuh orang tua, ya Allah ya Rabbi. Malam takbiran orang tua kagak ada, anak-anak netesin air mata kita nak. Maka jangan cuma ngelawan sama orang tua. Ini mau bulan puasa Ramadan nih, ingat banget kita, ya, baca sholawat yang banyak, doa yang diajarin oleh para ulama itu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam
alaika salawatullah anta syamsun anta nurun anta syamsun anta nurun anta iksir wa ghali anta mis lagi sallallahu duhai Allah di penghujung bulan Rajab ini kami ingat orang-orang tua kami yang sudah meninggal dunia. Hadirkan wajah ibu kita, hadirkan wajah ibu kita yang waktu itu dia banyak berbohong kepada kita. Kita tanya, mama masih sehat, mama sehat, bunda sehat. Begitu kita lihat bahwa dia sedang dalam keadaan sakit, dia menahan sakitnya hanya untuk mengantar kita sekolah. Bayangkan ayah-ayah kita yang mencari nafkah, membuat kita terpesona melihat senyumnya. Tetes air mata kita mengucur dengan deras dalam doa-doa kita. Ingat dengan kedua orang tua kita. Anta syamsun anta nurun anta syamsun anta nurun anta iksir wa ghali anta mis. Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Ingat orang tua itu seperti anak-anak itu saya pesantren, saya bisa keberkahan itu hakikatnya adalah karena doa mak saya. Ya, mak saya selalu mendoakan. Dia kalau ke majelis taklim itu suka bawa kertas. Gurunya dia adalah Ustazah Hajah Datuk Mulyana, ibunda dari almarhum Jepri Al-Bukhari. Dia suka ngasih kepada ustazah-ustazah yang pimpin majelis taklim. Ini ustazah, anak saya lagi di pesantren Darul Rahman yang dipimpin Kiai Haji Mahmud. Tolong bacain Fatihah supaya dia berkah, supaya dia kuat, supaya dia tahan banting di sana. Kalau saya lapor sama emak saya, mak baju hilang, udah biarin. Kamu gak usah marah dan gak usah cari siapa yang mencuri baju kamu. Mak ikhlas. Anggap itu sedekah nak. Subhanallah. Pantas mau jadi kiai. Betul gak? Betul gak? Mak, sendal hilang. Kalau orang santri itu namanya gosok. Man gosok pak, musibah. Siapa yang mau gosok, digosok. Karena ada mak bujurnya itu ajarin. Man jadga wajada. Walaupun janda, yang penting ada. Jangan diikuti toh, jangan. Ini buat ustaz. Mak, sehingga aku bilang mak di pesantren. Gimana mak? Nanti kalau mak ada rezeki mak beli lagi ya. Kamu yang sabar. Gak usah kamu cari pencurinya. Kawan kamu itu mungkin lebih butuh dari kamu. Subhanallah. Kaget saya. Sempak hilang sempak. Ini santri tahu nih, betul nggak? Ini santri tahu, ini baru jemur 1 jam, gitu nggak ada. Nggak boleh marah sama orang tua. Itu cobaan. Mak aku dibully mak, gak bisa ceramah katanya. Suatu saat kamu akan jadi penceramah yang hebat. Belajarlah di depan kaca. Oh gitu mak.
belajar di depan kaca. Saya belajar depan kaca. Saudara-saudara, kalau kita bersaudara, maka saudara akan jadi saudara. Judul ceramah ini adalah persaudaraan, saudara-saudara. Marilah kita bersaudara. Judulnya adalah saudara-saudara. Kalau di pesantren ada namanya muhadharah. Di kamu ada muhadharah? Ada istimbat. Istimbat gak ada ya? Anak yang ngantuk suruh ke depan. Muhadharah, belajar ceramah. Itu kalau yang gak kuat, pura-pura sakit perut. Betul-betul? Betul-betul? Itu anak santri untuk muhadharah kalau di saya dulu zamannya tiap malam minggu itu. Dilihat sama anak-anak itu. Saya itu anak-anak ngajar, kalau ngajar itu kelas 6, amalia tadris semuanya. Kebetulan yang jadi muslim itu yang meriksa. Dia Haji Surah Mahmud langsung. Begitu beliau meriksa, dipanggil saya. Kurang, ta'ala. Ya Syekh, tempat lain. Berlepak. Guru dulu galak-galak. Saya ini habis karena Ustaz hukum. Tapi kalau orang tua kita lapor, bukan kita dibelain, dimarahin. Itu orang tua dulu tuh. Betul nggak? Betul nggak? Dipukul kita. Maju kamu ke depan. Pukul. Kadang-kadang disujud. Sakit kamu? Sakit Ustaz. Ikhlas. Ambil nangis. Tapi kita nggak pernah kabur dari pesantren. Allah ya Rabbi, saya sudah banyak yang almarhum itu. Dia bahagia karena anak muridnya jadi orang. Dulu masih orang-orangan. Tuh, dulu masih orang-orangan. Sekarang coba kamu pikirkan, sebelum COVID-19 saya berita di Detikcom, seorang ustazah gara-gara anak bercanda, itu anak dipukul pakai mistar, orang tuanya kagak terima, dilaporin ke polisi, itu ustazah dipenjara 6 bulan. Gara-gara hak asasi manusia. Makanya sekarang pelajar-pelajar bego-bego. Betul? Coba jaga kontrak. Kenapa dia bro? Sengaja kenapa dia disumpah nenek-nenek mampus loh. Begitu dia pulang nenek-neneknya mampus. Insya Allah, tabarakallah. Begal di Bekasi terjadi di mana-mana. Kenapa? Ilmu agama nggak ada. Ilmu agama nggak ada. Makanya kalian di pesantren sabar. Berat di pesantren itu. Kalau udah 2 tahun kena penyakit gatal. Santri itu kita. Yang paling enak pakai bedak kerosin. Udah, marah gitu. Karena saya itu udah mantan santri. Masya Allah, tabarakallah. Ada guru lewat nggak berani tabrakan begitu. Diam kita. Man ana. Lanjut. Kaifa ma sebulan saya ketemu guru itu, saya bisa nangis meneteskan air mata ketika Sayyid Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki ulama besar dari Mekah. Waktu itu saya umur kelas 2 sanawiyah kalau nggak salah. Abah saya ngajarin begini, kamu nggak usah nyari ilmu di pesantren, cari keberkahan aja dulu sama guru-guru. Ilmu tinggal ngikut. Sekarang mentang ya. Oh, saya cium sambil saya menangis meneteskan air mata. Jadi kalau ada para habaib, para sayyid, orang-orang alim, kita mencium tangannya. Termasuk saya pernah ketemu Mbah Mamli dari Magelang yang terkenal dengan kewaliannya itu. Saya bangga berkumpul dengan para alim ulama, bangga betul. Saya pengen meninggal dunia dalam keadaan dakwah. Makanya dari kemarin saya berangkat tanggal 10 Februari hari Jumat. Di Guntung itu ombak lagi gede. Dalam hati saya mati kayaknya saya. Saya iseng-iseng doang.
Bijahi Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duhai obat, tenanglah, tenang. Wali saya, wali murid. Itu lagi ya. Iya, itu Ustaz Acong. Saya bawa Ustaz Acong, uas pembilaan. Uas pembilaan punya Ustaz, A-nya Acong, S-nya Sakudin. Masya-Allah, tabarakallah. Dari Pulau Burung kalau nggak salah langsung pulang jam 12. Setengah 1 saya pulang. Harus pakai kapal juga. Tiba-tiba di tengah laut kapalnya mati. Obang yang gede. Ya, innalillahi ini mah. Udah saya baca syahadat, masyaallah, ilaha illallah. Kalau saya ditakdirkan meninggal di laut ini, ya Allah catat sebagai syuhada. Lu tenang juga, ya Allah, doa kagak pulang gitu. Saya lihat yang paling gendut buat pelampung. Itu. Pulang dari pesantren nanti Ramadan ada yang libur, ada yang gak libur, tapi begitu ketemu emak, ketemu orang tua, cium tangan, dekatkan para alim ulama-ulama. Kenapa kalau kita tidak dekat dengan ulama-ulama? Ya firuna minal ulama ya tahu barakah kami kasih keberkahan hilang. Sama sekali yang bakalan ada berkait. Saudara kuliah S1, S2 tapi nganggur. Buat apa? Saya kelas 2 aliyah sudah ngajar. Kelas 2 aliyah sudah ngajar saya. Disuruh berdiri. Kalamuna ubidullah minkum tasdaqi wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim wahiduhu kalimatun wa qaw'an wa kalimatun biha kalamun qadiyu'am bayinatan. Nah bayinnya ini bingung kita. La'arif Ustaz, berdiri kita. Tapi kalau kita ikhlas billahi ta'ala kepada guru-guru kita, sebagaimana anak-anak mungkin pernah belajar wasoya, pernah belajar wasiatul Mustafa, pernah belajar ta'lim, itu pakai ikhlasnya, itu dipakai, ruhul mahad itu dipakai, keberkahan itu kan timbul. Ibu-ibu juga begitu, bu, dandan jangan cuma waktu pengajian doang. Bila besok nyelot pakai minyak wangi semprot, pakai bedak sampai 3 kilo, bibir merah 2 kilo, kaca dimonyong-monyong itu kaca kalau bisa ngomong, gue enggak buka lu. Sayang kaca gak bisa ngomong. Dandan kemana-mana, cakep-cakep, cantik-cantik banget. Ibu-ibu masya Allah giliran tidur sama laki, rok soal dipakai. Itu BH pakai ada penipihnya. Laki udah nafsu ketodos aku. Hanya dicium pipi bau salon tas. Dapat leher caplak. Udah nafsu akhirnya batuk. Bininya nanya apa bang, ngapa pipi itu mau tikus bodoh. So, bangun malam. Ya, supaya dapat keberkahan hidup itu. Apa? Dalam tafsir Khazin itu dinyatakan kadzanyadul khair. Kebaikannya itu nambah. Isra Mi'raj tentang sholat. Lihat ke bawah, kadang-kadang kan ya umur 40 tahun ke atas. Begitu sholat, dunia ke bawah-bawah. Bapak-bapak sholat, kunci motor lupa. Kenapa ke bawah ke sholat? Allahu Akbar. Nyari kunci di mana ya? Allahu Akbar. Di atas lemari es. Samirullah. Bukan di hordeng itu. Akhirnya lupa jumlah rakaat sholat. Pak, kalau sholat Jumat sunnahnya pakai baju putih. Jangan pakai baju perusahaan. Mengganggu yang di belakang bapak. Mentang-mentang bapak kerja di pabrik semen 3 roda, yang belakang lagi ngebangun. Allahu Akbar. 3 roda. Habis berapa sak kamunya? Kata saya bilang 3 sak. Enggak 3 sak. Lebih lah. Melayang-layang jadi pikirannya itu. Kalau sarung ada catnya, usahakan di ke atas catnya itu. Ini yang lucunya kan sarung cat gajah tutup.
Di bawahnya bacaan adalah cap gajah duduk. Yang pakai orang gendut, keganggu yang belakang. Begitu yang belakang itu lihat ke bawah, Allahu Akbar, cap gajah. Kan iseng kita. Ini nampaknya seperti gajah orangnya. Besarnya gajah. Tapi jadi gajah duduk. Iya gajah duduk. Masya Allah tabarakallah. Jaga kekhusyuan sholat. Saudara-saudaraku, hormati perbedaan pendapat yang lain. Ya, sholat macam-macam memang takbir. Ada yang kayak kita Imam Syafi'i Sunnah wal Jamaah. Allahu Akbar di bawah kuping. Perempuan Allahu Akbar. Ada Allahu Akbar. Ada betul. Betul. Yang kacau ada yang muter-muter dulu. Allah. Yang lebih parah ada. Wah, lu mau sholat atau main silat? Ada yang kagak harus pegang supaya setan kagak ada. Padahal setan lewat ngomong. Itu di Jakarta kamu saya berantem itu gara-gara sholat jamaah. Geli kelingkingnya, gitu nih. Geli goblok, geli berantem. Kalau di rumah ya boleh lah. Tapi kadang-kadang kan yuhariku. Itu ada perbedaan-perbedaan pendapatnya. Kita lihat. Dia lihat ini. Kenapa itu udah? Kamu belajar dari dia di trolley itu. Ada simbolnya itu. Ada. Subhanallah. Makanya manusia itu adalah potongan sholat. Lihat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah Aku ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Oh. Kenapa ada kuping dua? Oh, buat taruh kacamata. Mata kita ke depan, nggak kayak ayam. Ayam kanan kiri matanya. Kalau mata kita kayak ayam, wah, lu papan tulis dulu kalau belajar. Tulang belakang, ini tulang gua ada di belakang ini. Kalau di depan nggak ada. Oh, gunanya buat waktu ruku pada sholat jamaah. Andai kata tulang belakang ini pindah ke depan, sholat rame jamaah. Allahu Akbar. Kita lebih banyak bisa nengok kanan dan ke kiri daripada ke belakang. Kalau ke belakang perlu bantuan tak badan. Oh, buat tahiyat. Innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat jamaah, cincin dilepas, taruh di kantong. Jangan tentang cincin mahal pakai. Yang kanan lihat, cincinnya, virus boy. Nggak musuh macam itu. Ya, sholat kita perbaiki. Apalagi nanti nih masuk bulan suci Ramadan, ini masjid Nurul Amin. Masya Allah, bendahara sama ketua sampai bingung. Kayaknya mesti kita perlebar lagi nih. Kenapa? Jamaah hari pertama penuh. Ibu-ibu, orang yang belum datang, sajadah udah ada di masjid. Udah punya kapling dia. Masya Allah. Ya? Maka kita doa supaya kita dapat nanti umur panjang di bulan suci Ramadan. Salatullah, salamullah.
hasil maqasidana. Sekali lagi, Allahumma birojaba wa balikna ramadana wa hasil maqasidana. Sallallahu alaihi wasallam. Begitu saudara-saudara, ya. Tarawih itu penuh imam yang menjadi idola masyarakat Kuala Tunggal adalah imam yang cepat. Bila perlu Fatihah dengan kulhu satu nafas, itu yang menjadi idola. Aminnya juga kompak kalau imam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kompaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu akbar. Allahu akbar. Hati-hati ya Allah ini. Tadinya mogok masuk Abdul Iman ini keluar jadi begini. Coba kalau imamnya ya Fatihah 7 menit. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya jamaah udah kadang takbir. Ya salah masuk masjid gua sini. Cepet lambat. Aminnya beda. Amin. Itu amin protes itu. Kelamaan. Keberkahan gak ada hidup itu yang penting berkah. Kalau hidup berkah itu masya Allah iltamisul barokah min dzawil barokah utlubil barokah tak min dzawil barokah. Cari keberkahan itu kepada orang-orang yang memiliki keberkahan. Santri yang berkah adalah santri yang punya niat tajdidun niat setiap hari. Kuatkan hati kalian supaya sabar, supaya benar-benar kuat, supaya menghadapi ujian di pesantren itu berat. Tidak semuanya nanti 6 tahun ke depan kumpul lagi kalian belum tentu. Ibu-ibu kalau berkah itu masya Allah nikmat. Ada duit nikmat. Ramadan datang masya Allah. Hanya di bulan Ramadan sajalah maghrib ditungguin. Betul? Insya Allah. Nonton televisi kalau Jakarta SCTV sama RCTI itu anak bolak-balik nyetel cari yang maghribnya duluan. Remote diambil, saya bilang tenang aja. Di televisi tanda-tandanya maghrib itu kalau udah ada iklan sirup marjan. Kalau udah sirup marjan pasti itu azan. Begitu. Ada orang yang mau ini ibadah tuh tidurnya orang yang puasa ibadah dari habis subuh tidur sampai asar. Puasa dibaca. Soal itu bukan ibadah tebluk. Tukang molor. Keberkahan diangkat oleh kalau kita jauh dari para alim ulama. Makna sholat kalau bisa kita tahu. Begitu kita sujud, guru saya ngajarin kalau kita permasalahannya banyak begitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 11 kali sujud yang terakhir baca 11 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, 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 subhana rabbiyal. Setelah 11 kali ucaplah dalam hati kemauan ibu, hajat kita itu apa aja. Minimal paling gak dibikin ketenangan batin bagi orang-orang yang sholat. Ini kadang-kadang puasa kagak, raweh kagak, giliran mati masuk masjid. Betul gak? Puasa kagak, raweh kagak, sholat jamaah gak pernah, mati ke masjid. Makanya bikin pengumuman yang gak pernah ke masjid dilarang sholat jenazah di sini. Tuh kemarin tuh, masya Allah, tukang ojek online. Pas dia keluar subuh-subuh dia sholat subuh. Begitu sujud terakhir yang lain imamnya sudah selesai, ternyata dia masih sujud. Ternyata apa yang terjadi?
Begitu dicelek sama pengurus masjid, meninggal dunia di dalam masjid itu. Karena di sana ada CCTV, diulang videonya itu. Periksa sama dokter dari puskesmas, ternyata dia kena serangan jantung, meninggalnya di masjid. Husnul khotimah. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya penyakit jantung besok sholat di sini, biar mati di sini. Habib Munjir Al-Musawa sering menyampaikan, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bi husnil khotimah, Ya Allah bi husnil khotimah, Ya Allah bi husnil khotimah, Ya Allah bi husnil khotimah. Setengah 3 bangun, netesin air mata. Itu air mata itu jadi saksi nanti. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rabbi asyafir afatayati ratal alami ya uhailal ju ya uhailal ju diwal karomi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sallu ala nabi. Air mata netes air mata netes. Sebelum meninggal dunia, Ustaz Arifin Ilham kebetulan sama saya ceramah di Depok, mengumpulkan 1000 yatim piatu di bulan puasa, pas ngobrol lah banyak tentang masalah agama di Arifin Ilham ngobrol. Dan begitu dia mau meninggal dunia, kalimat pada saat dia tidak bisa berbicara lagi, liqa'ullah, dia sudah punya firasat bahwa dia akan meninggal dunia. Makanya dia tulis, dikasih oleh dokter papan tulisnya, ini Allah. Beliau orang Banjar. Saya muhibbin para ulama-ulama Banjar. Saya muhibbin para ulama-ulama Bugis, Syekh Yusuf, Gurus Kumpul, cinta kepada ulama-ulama. Daripada saudara-saudara naruh foto, ya, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, malaikat gak masuk situ. Betul? Dan bela ulama-ulama kita. Nikmat kita pandang dia, pandang terus. Paling tidak kita nanti akan masuk surga kepada ulama-ulama, walaupun kita ada di pinggirnya itu. Itu saudara, itu sering saya sampaikan, untuk mendapatkan keberkahan itu, tarik keberkahan itu kepada mereka yang memiliki keberkahan. Sebagai anak, berkah kalian adalah di orang tua. Jangan kadang-kadang seorang anak bisa kemana-mana, pergi ke luar negeri, tapi orang tuanya sendiri tidak pernah diziarahi. Dia pergi ziarah kemana-mana, tapi makam orang tuanya nggak pernah ditengoki. Betul? Kalau Anda dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, besok yang sunnahnya itu hari Jumat habis subuh, datang ke kuburan emak, ke bapak itu. Cuma jangan diajak ngomong kuburan. Mama, aku datang, Mama apa kabar? Udah mati ya ngomong. Insya Allah, kadang-kadang dipakai air mawar 10 botol. Kuburan kasih air mawar, gak dibacain Yasin sama doa. Air mawar, itu di dalam ngomong, woi banjir. Banyak kan? Insya Allah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau jauh dari ulama-ulama, yusallitullah sultanan zaliman.
diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pemimpin yang zalim. Pada saat dia mau jadi calon legislatif, wah ngomong, pilih saya, kalau saya kepilih KTP gratis, bora-bora. Pilih saya, kalau saya kepilih jalanan kagak perlu lagi. Ada maunya doang, betul? Betul. Pilpres, tenang aja pilpres, nah, kita insya Allah aman. Nggak usah digoda-godakan kalau beda partai. Anda mau pilih Anies silahkan, mau pilih Rasid silahkan, Baswedan nggak apa-apa, udah itu aja. Betul? Kau bengong? Tuh, saudara. Terlihat ada pemimpin-pemimpinnya yang zalim, wa asyad bi ghairi mahallih, meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Khawatir kita. Maka kalau pemimpinnya itu mengikuti Rasulullah, sidik, amanah, tabligh, fatonah, sidik, jujur, ya, tabligh menyampaikan apa adanya, ya, amanah, tidak khianat kepada masyarakat, fatonah, cerdas, itu saudara-saudara. Dan yang terakhirnya adalah kalau kita jauh dari ulama-ulama, maka bencana yang akan Allah berikan kepada kita adalah yakhrujuna minad dunya bighairi ilm, yakhrujuna minad dunya bighairi imanin, tidak punya iman. Banyak kasus orang bunuh diri. Jadi orang kaya jangan sombong, jadi orang miskin jangan pernah minum baygon. Walaupun harga kebun kita ini pada jatuh, tetap tenang. Ebit Giadi pernah memberikan sindirannya tahun 80-an. Mungkin Tuhan mulai bosan, mungkin Tuhan mulai enggan melihat tingkah laku kita yang selalu bangga akan dosa-dosa, atau Allah mulai enggan bersahabat dengan kita. Mari kita bertanya pada rumput yang bergoyang, au kama qala Ebit Giadi. Betul? Betul? Siapa rumput yang bergoyang itu? Rumput yang bergoyang adalah sembunyinya ulama. Sebab ulama kalau megang tasbih baca tahlil, yang goyang palanya doang, pantatnya mau goyang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dapur ngebul, dapur gak ngebul, yang penting pala tetap goyang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada rezeki sedikit atau banyak, pala tetap goyang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lagi susah atau lagi senang, yang penting bisa sholat berjamaah di Nurul Iman. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tenang, ini kadang-kadang dekat masjid ke jamaah di Jakarta, ya, jangan baper. Betul. Iman kita kuat, masuk bulan suci Ramadan sudah kuat, masya Allah. Nanti diskusi apa nih? Semua amal kita akan dilaporkan ke Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, tabarakallah. Ibu-ibu muda punya anak namanya yang Islami, Abdul Rahman, Abdul Rahim, pakai semua ustaz cakep. Jangan kadang-kadang bulan Januari dia lahir, namanya Januari, Februari Febriani, Maret Narto, April Apriani, Mei Miriani, Juli Juniani, Juli Juliani, Agustus Agustini, September Septiani, Oktober Oktopiani, November Novianti, Desember Desi Anu. Nama yang Islami, apa? Pakai nama malaikat boleh jadi? Boleh. Dan nama 10 malaikat 9 boleh dipakai, 1 nggak boleh buat nama. Muhammad Jibril, penulis wahyu. Muhammad Ridwan, gua penjaga surga. Abdul Malik, rakatnya. Harus jadi jenderal kalau Abdul Malik. Masya Allah, tabarakallah. Jangan malaikat Israel dipakai buat nama. Ini ada pengalaman nyata. Engkong lagi sakaratul maut, punya cucu namanya Israel. Di jendela dia lihat bayangannya anak kecil. Itu siapa? Kata Muhammad, itu Israel. Wah, mati dia. Wah, padahal nama cucunya disangka Israel beneran. Jangan dipakai Israel. Insya Allah, ya. Maka kesimpulan dari ceramah yang sangat singkat ini sudah tercover nih. Jadi kan Islam sebagai refleksi. Ini kayak pijat urut ini. Bukan ini misalnya.
refleksi mah pijat ini, pijat refleksi, nggak apa-apa lah. Punya duit menuju umat Rasulullah yang tak kan udah semuanya kita ini ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hasrat hati ingin memeluk gunung, namun apa ya jangan tak sampai. Hasrat hati ceramah ingin disambung, namun apa ya kaki udah pegel. Kalau ada sumur di ladang, mari kita menumpang mandi. Kalau ada anak gadis rambut berjingga panjang, silakan bawa ke sini. Mohon doa besok jam 10 atau jam 9 saya akan langsung menuju ke Jambi. Ya, Jambi. Mohon doanya perjalanan katanya 2-3 jam. Dan setelah itu nanti melalui Sultan Taha tanggal 22 saya baru berangkat jam 11 ya, naik jet air atau jet ban ya, ke Jakarta sekitar jam 1 di Bandara Soekarno Hatta. Setelah itu nanti saya istirahat dan akan berangkat lagi ke Malaysia dalam rangka nyunatin Ipin dan Upin ya. Tapi bohong gimana nya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf ceramahnya kayak begini, namanya orang Betawi, orang Jakarta. Ya saya mah insya Allah ikhlas ceramah di sini ya. Gak dikasih amplop juga nggak apa-apa, saya nggak ada yang amplop. Ya, nggak apa-apa, kasih amplop nggak apa-apa. Saya ikhlas karena cuman bini saya nggak ikhlas. Demikian dan sekian. Sampai berjumpa pada acara berlomba yang sama. Saya kembali ke studio 5. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadini ya wa ala kulli hadin insyaallah hadatsna Nabi Mustafa. Khususnya anfaqa malahu min bina'il masjid nurul iman lima sayyafina fi aina makan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر ولك الحمد المعبود. اللهم صل على سيدنا محمد في الأول والآخرين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره ومقداره العظيم. اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وباركنا رمضان. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.